Baik, yang kedua, di antara amalan yang datang nas secara khusus bahwa timbangannya berat adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ya. Dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya al-iman bid'un sab'una syu'bah alaha kalimat la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Bahwasanya iman itu 70 sekian cabang, paling tinggi la ilaha illallah. Ucapan paling tinggi menunjukkan dia berat. Paling tinggi dari cabang keimanan, cabang iman 70 lebih, yang paling tinggi la ilaha illallah. Tapi ada dalil khusus menunjukkan la ilaha illallah berat ya. Ya. Seperti dalam hadis Sahibul Bitaqah. Demikian hadis Musa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid. Para ulama berselisih tentang hadis tersebut, sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan. Tetapi intinya dia adalah hadis yang hasan ditinjau dari maknanya, didukung oleh hadis-hadis yang lain. Musa berkata, "Ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka bihi wa adu'uka bihi." Ya. Wahai Allah, kata Musa, ajarkanlah aku satu kalimat, satu kata yang aku ingin mengingat Engkau dan aku ingin berdoa dengannya. Dia ingin lafal yang spesial. Maka Allah mengatakan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Musa berkata, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua orang mengucapkan ini, Allah. Dia ingin spesial. Ada enggak zikir spesial lain selain la ilaha illallah? Allah menjelaskan tidak ada. Ya. Walau wudi'at la ilaha illallah fi kifatin, wa wudi'at samawati wal ardu. Ya. Kalau la ilaha illallah diletakkan satu daun timbangan, kemudian langit dengan isinya, wa amiruhunna, kemudian bumi dengan isinya, diletakkan di satu timbangan, malat bihinna la ilaha, lebih berat la ilaha illallah. La ilaha illallah sangat berat. Ya. Namun kembali lagi, zikir itu berkaitan dengan kualitas pengucapnya. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan semua orang punya la ilaha illallah, tapi dia semua kualitasnya sama. Bukti di antara kualitasnya berbeda, bukti dari penerapan. Ketika orang la ilaha illallah kualitasnya tinggi, dia tawakal. Ketika menghadapi ujian, dia tawakal, dia bersabar. Menunjukkan kualitas la ilaha illallah tinggi. Ada orang kualitas la ilaha illallah hanya sekedar ucapan yang enggak ada kualitas. Ada masalah sedikit pergi ke dukun, ada masalah sedikit cari jimat, ada masalah sedikit tawakal kepada manusia. Itu dia, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak berkualitas. Dalam satu hadis tentang hadis yang ma'ruf, namanya hadis Sahibul Bitaqah, terkenal dengan Sahibul Bitaqah, hadis tentang pemilik kartu la ilaha illallah. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala rusu'il khalaiq yaumal qiyamah. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan munculkan seorang, itu menyelamatkan seorang dari umatku. Allah nampakkan dia yaitu Allah yukhallis, yaitu seakan-akan Allah mengeluarkan dia, menampakkan dia. Ya. Di hadapan ru'usil khalaik, di hadapan seluruh manusia. Semua orang lihat dia, orang ini. Orang terkenal. Hari kiamat kelak. Fayanshuru alaihi atau fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Maka Allah bentangkan kepada dia 99 gulungan catatan. Sijil itu catatan. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Setiap satu catatan sejauh mata memandang. Isinya macam-macam. Isinya macam-macam. Tsumma yaqul, Allah berkata kepada orang ini, "Atunkiru min hadza syai'an?" Adakah catatan yang kau ingkari? Dia bisa lihat semuanya. Hari kiamat hari yang menakjubkan. File itu semua tercatat, terbuka di hadapan dia. Allah punya catatan, dia bisa lihat semuanya. Ya. Maka Allah bertanya, apakah ada yang kau ingkari? Adzalamaka katabatil hafizun, apakah malaikat petugasku yang mencatat amal perbuatan berbuat zalim kepada engkau? Mungkin salah catat, mungkin ada ditambah-tambahin, mungkin ada yang kurang. Kau bersedekah enggak dicatat? Ya, atau kau enggak lihat cewek malah ditulis ngelihat cewek? Adakah yang dizalimi, engkau dizalimi oleh malaikat? Mungkin kelebihan nyatat, kurang nyatat. Tulis sedekah 1.100.000, tulis 1.100.000 peraknya kurang. Kata dia, la ya Rabb, tidak ada. Semuanya persis seperti yang saya lakukan. Ya. Fayaqul, afalaka uzur, kau punya uzur? Ini semua catatan, ada uzurmu enggak? Fayaqul, la ya Rabb, tidak ada uzur bagiku. Fayaqulu bala, innalaka indana hasanah. Enggak, kau punya kebaikan di sisi kami. Wa innahu la zulma alaikal yaum, sungguhnya tidak ada kezaliman bagimu pada hari ini. Fayakhruju bitaqatan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba Allah keluarkan bagi dia sebuah catatan, tertulis itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Fayaqulu
Uhdur waznaka fayaqulu ya Rabbi ma hadhil bitaqa ma hadhi sijillat. Kata dia, ya Rabbku, apa kaitannya satu kartu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan ini sijilat yang begitu banyak isinya maksiat? Allah berkata, fa innaka la tuzlam, kau tidak akan dizalimi. Fatudau sijillat fi kiffatin wal bitaqa fi kiffatin fatashat sijillatu wa thaqilat aw thaqulat al bitaqa. Subhanallah. Maka diletakkan di daun timbangan segala 99 catatan amal, kemudian bitaqa kecil la ilaha illallah ternyata lebih berat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah kalau dia kuat, maka dia akan bisa menghancurkan dosa-dosa. Dia akan bisa menggugurkan perbuatan-perbuatan maksiat. Jika seorang memiliki la ilaha illallah sangat kuat dan benar dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak pernah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya murni kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan seluruh nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketergantungan rezekinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu semua, bos, majikan, semua sebab pekerjaan dia tahu semuanya yang beri hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah kuat. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan setiap orang punya kartu la ilaha illallah. Semua orang punya. Tetapi tidak sama kualitasnya. Tidak sama kualitasnya. Jadi seorang perbanyak juga la ilaha illallah. Kita berbanyak la ilaha illallah, ya. Itu zikir yang sangat agung. Sambil kita kita benar-benar merenungkan maknanya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sungguh merugi orang-orang yang menyembah selain Allah. Sungguh merugi orang yang menyembah kepada nabi, kepada manusia, kepada jin, kepada pohon, kepada batu, kepada wali yang sudah mati, penghuni kubur, ya, dan macam-macamnya.